Oke, update singkat aja. Jadi kita baru selesai setup ruang TV ini, tapi belum 100% selesai juga sebenarnya. Tapi kita berusaha untuk memaksimalkan dan memanfaatkan ruangan ini untuk hiburan dan untuk istirahat juga. Jadi ya ini sebagai ruang komunalnya. Gue pribadi juga jadi punya spot baru untuk istirahat di pojok sana, dan gak jarang juga untuk gue dapet ide-ide untuk bikin konten ya. Salah satu juga konten ini gue nge-script bener-bener di ujung sana. Project ini dimulai dari rencana ganti TV. Jadi TV kita yang lama itu, yang Xiaomi A Pro 43 inch 2025, gue dipindahin ke studio Pilates. Jadi ya harus beli TV baru di sini. Nah, kita rencana mau beli TV-nya itu yang lebih besar, terus mau coba teknologi OLED juga, sama penasaran sama OS di luar Android TV. Akhirnya nanya-nanya tuh di Instagram, dapat saran dari kalian juga, cobain LG, cobain Sony, atau cobain TV-TV lain juga. Tapi akhirnya setelah kita riset dan nanya lebih banyak ke teman-teman yang memang udah pakai TV-TV dari brand tersebut, diputuskanlah beli LG. Jadi ini TV LG 48C5 2025, naik sedikit ya secara ukuran dari 43 sebelumnya ke 48. Sebenarnya kayak tanggung ya 48, biasanya tuh langsung ke 55, cuman harga yang 55 tuh nggak masuk akal, loncatnya jauh banget dari yang 48 ke 55. Experience pakai OLED juga, ternyata enak banget sih di TV ya. Sebelumnya itu kan cuma biasa pakai di monitor aja, ternyata dipakai di TV dengan ukuran yang gede, terus 4K juga, kerasa sangat-sangat nyaman ya untuk nonton, untuk main game juga. Main game di sini kita pakai PS, kita beli PS5 nggak lama setelah kita beli TV. Soalnya kemarin kan gue udah sempet bahas ya di konten pendek yang soal PS5 versus PC. Alasan punya PS5 itu supaya ngepisah area untuk kerja sama area untuk main, karena menurut gue itu jauh lebih enak aja supaya bisa fokus kerja, fokus main juga, jadi nggak kecampur-campur. Beruntungnya memang udah ada ruangannya ya, kayak ruang TV ini dan ruang kerja di dalam, jadi ya dimanfaatin aja sebaik mungkin. So far jadi nyaman juga kalau misalnya nerima tamu, nerima temen, ya bisa ngumpul di sini, bisa nonton, bisa main di sini, bisa makan juga di sini, jadi ya lebih komunal lah areanya, lebih kepake. Jadi utamanya itu dari cerita si TV dulu, TV yang upgrade, terus jadi kayak nambah PS5, menarik juga, dan baru deh ngedekor si sisanya gitu. Yang pertama kita concern itu di bagian meja TV. Karena waktu kita nyari-nyari TV, kita sempat main juga ke rumahnya Kevin Anggara. Dia tuh pakai TV LG yang kayaknya setipe sama ini, cuma setahu gue dia lebih mahalnya, lebih tinggi lagi, tapi dia tahun 2018 kalau nggak salah, gue lupa juga. Maksudnya OLED juga, terus gue nyobain OS-nya si LG juga, dan itu cukup berperan sih dalam memutuskan untuk beli si TV itu. Dan pas main ke rumahnya Kevin juga, karena kebetulan dia baru pindah, dapat inspirasi juga soal setup ruang TV-nya dia. Dan akhirnya kita beli meja TV juga, meja TV yang persis sama kayak Kevin punya, itu dari isi rumah. Alasannya kenapa ganti meja TV, karena meja TV sebelumnya itu sebenarnya bukan meja TV, tapi kabinetnya IKEA Kallax, kita bikin horizontal dan ditambahin kaki lagi. Menurut kita itu terlalu pendek sih ya untuk sebuah meja TV, jadi ya kita ganti meja TV yang lebih tinggi, terus pengen nuansa warna yang beda juga, lebih kayu-kayu gitu, lebih warm lah. Soal furniture kayu-kayu juga di pojok sebelah kanan sana, itu ada kayak rak atau kabinet, itu IKEA Vejalbo. Sebenarnya Vejalbo itu kita udah punya juga di dalam, tapi yang kecil. Nah ini versi yang lebih lebarnya, kayak ada 2 storage gitu kanan kirinya, tapi nyatu ya horizontal. Itu adalah spot yang masih sangat berantakan dan kita masih belum tahu itu mau diapain. Yang jelas sekarang itu spot untuk naro snack aja. Snacknya juga itu udah nggak tahu expirednya kapan. Dan di sebelahnya juga itu ada untuk naro Nintendo Switch sama stick juga yang nggak kepake juga ya, jarang banget jadinya main Nintendo Switch setelah ada PS. Maunya sih di dekor sih spot itu, maksudnya dipergunakan sebaik mungkin. Ada ide untuk itu jadi audio station gitu ya, mungkin taruh vinyl atau speaker di situ, tapi ya we'll see lah. Alasannya pengen di dekor itu karena dia tuh seberang-seberangan sama spot yang baru juga nih, spot favorit gua sekarang, dan anak-anak kantor juga sukanya di situ kalau nongkrong. Jadi itu ada kayak single sofa gitu. Single sofa itu kalau misalnya kita duduk, bisa untuk nonton, bisa untuk santai, bisa untuk bengong ke area sana. Tapi karena itu masih kosong, makanya perlu dekor. Kalau misalnya di dekor, enak tuh untuk dibengongin gitu pojoknya. Nah, ngomongin soal si single sofa ini sebenarnya
Ini adalah furnitur terakhir yang masuk setelah semua ini udah ke set, yang memang menurut gue ini jadi kayak bikin utuh si ruangannya sih ya. Berguna juga jadi spotnya, karena kalau misalnya lagi ngumpul kita bisa hadap-hadapan dari sana ke sini. Kalau misalnya nggak ada sofa itu, kita biasanya duduknya kayak berjejer. Dan soal posisi duduk di sofa itu juga jujur sih enak banget ya, nyaman banget untuk males-malesan. Kayak armrestnya tuh pas banget posisinya, empuk-empuk dari si sofanya juga nyaman. Tingginya juga oke untuk kita bisa sandaran rebahan juga, ini bisa banget. Gue selalu duduk di situ ketika capek kerja, keluar dari ruangan, duduk di situ sambil scrolling-scrolling HP atau sambil nonton TV atau sambil main PS juga. Jadi ya itu spot yang memang menurut gua sih paling nyaman dari si ruang TV ini. Kita itu emang udah rencana pengen punya single sofa, tapi baru terwujud itu gara-gara kita mampir ke showroomnya Oxy Home ya waktu itu, dan mereka emang ternyata jual si single sofa kayak gini. Tapi sebenarnya model ini tuh belum rilis ya. Baru ada yang satu lagi LS1 kalau nggak salah namanya. Nah ini tuh gue dipinjemin sama Oxy Home, katanya akan rilis di bulan-bulan November. Terus juga secara build quality juga oke, gue nggak ada masalah, solid banget barangnya juga, dan goyangannya juga enak. Jadi gue sih sangat merekomendasikan kalau misalnya kalian lagi butuh kursi atau sofa, single sofa untuk di ruang males kalian, ini cocok. Bisa jadi pertimbangan. Harganya juga ini 3 jutaan. Menurut gue oke lah untuk sebuah single sofa dengan empuk-empuknya dia, dengan posisi duduknya dia, materialnya dia, itu oke sih. Masih soal sofa, ini sofa utama yang sebenarnya dibeli dari pertama kali kita pindah ke sini. Ini punya Pexio ya. Pexio itu ternyata jual sofa juga. Gue juga baru tahu waktu kita mau pindahan, ngelihat scroll ternyata Pexio punya sofa ya. Nah sebenarnya sofa ini tuh kayak custom gitu. Kita bisa pilih material fabriknya, bisa pilih material warna si HPL ya, juga. Dan jadilah sofa ini yang jujur aja sebenarnya dia punya jok itu nggak terlalu empuk sih ya, busanya tuh nggak terlalu empuk, kayak terlalu firm ya. Karena menurut gue karakter dari sofa bed sih memang kayak gitu kebanyakan, nggak yang empuk banget, ditambah juga dia lebih banyak storage-nya, tapi itu yang kepake justru. Jadi ada laci di sana sini, terus bisa juga kayak armnya, terus bagian sebelah kiri juga bisa dipisah, bisa ditukar-tukar gitu deh. Terus juga di bagian tengah ini sandarannya bisa kita turunin, bisa jadi sofa bed, bisa juga yang tengah ini kita turunin nanti ada cup holder di dalamnya. Sebenarnya sih gue lebih suka feel sofa yang di dalam sih, yang punya Pro Design itu, gue lebih suka itu justru. Cuma karena dia itu 2 seater jadi kayak kekecilannya kalau ditaruh di ruang utama. Next, soal dekorasi lagi, ini salah satu yang penting juga waktu kita merencanakan ruang TV ini, yaitu wall panel. Tapi sayangnya dia juga yang kita ngerasa gagal sih. Karena ini kan beli di online ya, beli di Shopee gitu. Terus gambarnya kayak kurang jelas. Pas nyampe ternyata tiba-tiba ada goldnya. Wah ini parah sih. Dan kita akhirnya sempat update di Instagram mencari solusi supaya ini hilang goldnya. Tapi ya dari banyaknya solusi yang diberikan, tidak ada yang terpakai karena kurang efektif juga sih ya kalau diterapin ya. Tapi masih gold. Oh dia kebelah. Tapi PR banget ya. Semuanya dong berarti harus dikletek. Ya. Putus. Mau dipaksa pasang juga. Tuh lihat. Kayak gini aja udah kelihatan goldnya. Terus kita udah coba pakai cat juga, cat besi atau cat kayu. Sebenarnya bisa ketutup sih, cuman kayak nggak rapih aja gitu, bleber dan effort lah pokoknya. Kira udah pasang aja, dipasang, dan ternyata pas dipasang bisa diterima juga sih ya, walaupun awalnya agak ngejudge. Masih di tembok juga, ini kita desain di waktu yang bersamaan juga. Ada 4 frame di bagian sana, itu emang udah didesain untuk diletakkan di bagian sana. Jadi kita emang mau bikin setengahnya itu pakai wall panel, setengahnya itu kosong tapi tetap ada frame-nya, frame foto. Itu isinya foto-foto yang diambil pakai GX85. Kita print, ya udah dicetak aja di situ. Terus di sebelah kiri ruangan, di atasnya sofa yang single seater tadi itu, kita tempel juga tuh sound panel yang sebenarnya sih nggak ngaruh-ngaruh amat, tapi ya lumayan lah kasih tekstur dinding supaya nggak kosong-kosong amat. Dan di pojoknya lagi itu ada alat-alat musik yang sekarang sudah jarang terpakai. Ada gitar, ada drum, ya, dan ya mau dibuang tapi sewaktu-waktu bisa kepake, itu mau dijual tapi sayang, mau ditaruh di sebuah tempat juga nggak ada lagi tempatnya, jadi taruh di situ aja deh. Agak ganggu sih ya, karena kayak kelihatan lebih berantakan, tapi
kalau ini menjadi ruang entertainment sih nyatu juga sih sebenarnya. Terus di seberangnya di sana itu yang tadi dekat Vejalbo ada kayak lukisan juga, itu lukisan gue beli di Malang dan udah lama banget lah ya. Fungsinya itu untuk tutupin stop kontak ujung sana, karena stop kontak ujung itu untuk colok lampu, untuk colok gue punya vacuum cleaner juga. Jadi ya berfungsi lah si lukisan itu untuk nutupin kabel. Terus untuk lampu itu lampu IKEA, dalamnya itu pakai bohlamnya Wish. Lampu juga ada di atas, itu lampu IKEA juga, dan bohlamnya juga pakai Wish. Oh, ada meja di tengah, meja coffee table gitu ya. Itu beli di IKEA. Terakhir, ini yang krusial juga, kita pasang AC ya. Tadinya nggak ada AC di sini, itu pakai LG 1PK. Terus ada kipas juga. LG 1PK ini sebenarnya nggak terlalu direkomendasiin, maksudnya nggak terlalu optimal ya, karena ruangannya itu lebih dari yang seharusnya spek 1PK sih. Tapi ya udahlah, kalau beli yang 2PK mahal, ya lebih 1PK aja. Dan kita arahinnya juga ke temboknya sebelah sini, kayak lebih ngotak gitu ya. Ya jadi itu aja sih ya update singkat soal ruang TV yang sebenarnya belum selesai. Ya biar ada update aja gitu ya. Nggak tahu nanti kedepannya mau diapain lagi. Ya semoga ini bisa, nggak perlu lah jadi inspirasi. Segitu aja untuk video kali ini. Thank you buat udah nonton. Kalau suka boleh like, share, dan subscribe. Gue sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.